Ya, untuk market review atau market news saya tambahkan ya. Pergerakan market kemarin cukup volatile sementara. Oke, yang pertama, saya selalu menyoroti yang dari kondisi mata uang Amerika atau greenback atau dolar Amerika. Dolar Amerika melemah dia. Ya, karena apa? Kita tahu semalam ada beberapa rilis data ekonomi. Yang pertama ada final GDP, ya. Lalu yang kedua ada juga unemployment claim atau jobless claim. Lalu ada Philippine Manufacturing Index, ya. Dari seluruh data itu yang bagus hanya jobless claim, dan itu juga bagusnya di bawah prediksi, tapi masih di atas pekan sebelumnya. Secara overall, data ekonomi Amerika semalam itu negatif. Ini yang menekan pergerakan dari mata uang dolar Amerika atau greenback. Ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin berada di level 102.29. Pagi ini merosot dia ke level 101.80. Potensi pelemahan dolar Amerika diprediksi, analis memprediksi akan berlanjut hingga tahun baru. Karena sebelumnya saya prediksi hingga Natal kan. Saat ini ada analis tadi saya baca hingga tahun baru 2024. Jadi bisa saja potensi pergerakan US dollar atau dolar Amerika di bawah level 100 untuk indeks dolarnya. Ya. Sekarang tinggal kita korelasikan saja terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold. Gold kemarin yang pernah saya informasikan ke teman-teman, level keramat ada di level 2047, ya kan? Kemarin tidak berhasil di break karena tertinggi hanya di level 2045, terendahnya 2031, ya. Kalau saya prediksi secara teknikal untuk pergerakan gold sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing di time frame daily. Jadi memberikan sinyal bahwa level 47 sudah berhasil di break tadi pagi ya, saat ini. Potensinya kemana Pak? Oke. Untuk level teknikalnya, dia akan menuju level 53. 53 berhasil di break, akan ada angka 65. Itu kalau secara teknikal. Ya, itu sebelum rilis data nanti malam ke 65. Jika rilis data nanti malam negatif untuk dolar Amerika, potensi 75 akan nampak. Seperti itu. Oke. Bahkan ini kan menjelang Nataru ya. Karena menjelang Nataru pasti nanti libur Sabtu, Minggu dan Senin. Selasanya ini biasanya terjadi gap. Jadi antisipasi untuk nasabah kalian yang hold position dengan equity terbatas, kalian tahu harus melakukan apa. Antisipasi, betul? Oke. Kalau saya prediksi bisa saja di pekan depan akan kembali di level harga 2100 untuk pergerakan gold secara teknikal, ya. Oke, kalau penurunannya bagaimana Pak? Penurunan tidak akan terlalu jauh. Kita tahu kemarin hanya level 31, ya. Saya prediksi penurunan paling jauh hanya ke level 25 untuk di hari ini. Karena secara teknikal dan secara fundamental potensi pergerakan gold masih cenderung naik, bullish dia. Seperti itu. Ya. Nanti malam akan ada beberapa rilis data, ya. Ada consumer sentiment. Ya. Ini diprediksi unchanged, ya. Lalu ada juga rilis data Philippine. Ini juga dirilis unchanged, ya. Jadi maksudnya unchanged adalah tidak berubah dari data sebelumnya. Namun kita tahu semalam diprediksi data tidak berubah, namun aktualnya adalah negatif untuk dolar Amerika. Karena apa? Sentimen market saat ini justru melemahkan dolar Amerika. Karena apa? Para pelaku pasar meyakini bahwa Bank Sentral Amerika merupakan bank sentral utama yang pertama kali akan memangkas tingkat suku bunganya. Seperti itu, ya. Oke, ini untuk pergerakan gold. Untuk di minyak bergerak naik. Karena apa? Kita tahu serangan militer Houthi di Laut Merah, di mana militer ini menyerang semua kapal yang menuju Israel atau kapal yang berbendera Israel. Imbas apa? Mereka melakukan aksi dukungan terhadap Palestina. Jadi mereka melakukan serangan mobil atau kapal yang mengangkut bahan bakar minyak di Laut Merah yang tadi saya katakan. Dengan terjadinya serangan seperti ini dikhawatirkan terjadinya pasokan terganggu, saldo distribusi akan terganggu. Ini yang menyebabkan harga minyak berpotensi naik. Seperti itu. Ya.
Namun kenaikan ini masih dibayangi oleh dengan pelemahan dolar Amerika. Kita tahu jika dolar Amerika melemah, harga minyak akan naik. Ditambahkan satu lagi, cadangan minyak mentah Amerika justru bertambah. Ini yang semakin menekan pergerakan harga minyak posisinya ke sana. Ya. Oke. Sekarang kita beralih ke forex major rate. Ini menarik. Karena kalau secara teknikal untuk euro, untuk Aussie ini sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing. Untuk yen sudah terbentuk yang namanya bearish engulfing. Jadi potensi mata uang major rate didukung dengan penguatan mata uang tersebut. Karena apa? Pelemahan dolar Amerika yang tadi saya katakan ya. Oke. Perlu kalian cermati sekarang euro sudah bergerak di level 1.1. Aussie sudah bergerak di level 0.68. Potensi penguatan euro, pound sterling, Aussie, yen akan berlanjut di hari ini. Namun penguatan mata uang tersebut masih akan dibayangi oleh nanti malam rilis data Amerika. Jika rilis data Amerika nanti malam negatif, penguatan mata uang yang tadi sudah saya sebutkan akan berlanjut seperti itu. Ya, oke. Ditambah lagi nanti siang akan ada rilis data retail sales untuk Inggris. Diprediksi akan positif untuk Inggris. Jadi potensi penguatan Inggris akan berlanjut. Kita tahu sebelumnya kan Inggris kan melemah ya, karena data inflasinya yang turun. Tapi untuk hari ini potensi penguatan pound sterling akan terjadi. Itu untuk mata uang forex atau major rate. Sekarang kita beralih ke indeks saham. Ini saham Amerika ketiganya ditutup naik. Dow Jones Industrial Average naik 1,07, S&P 500 1,03 dan Nasdaq 0,87%. Seperti itu. Ya. Kenaikannya terbatas karena apa? Para pelaku pasar sudah berfokus terhadap libur Nataru. Seperti itu. Nikkei dan Hang Seng, yang menarik adalah Hang Seng. Hang Seng sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing. Jadi potensi kenaikan Hang Seng masih akan berlanjut. Tapi kenaikannya masih dibayangi oleh kondisi Cina. Kita tahu saat ini kondisi Cina belum merecovery pertumbuhan ekonomi yang melambat. Karena wacananya pemerintahan Cina akan menggelontorkan stimulus. Maksudnya stimulus adalah mengeluarkan uang. Pemerintah Amerika mensupport. Hingga saat ini belum. Ya. Potensi kenaikan Hang Seng masih terbatas. Nikkei akan turun. Karena apa? Potensi penguatan dari mata uang yen seperti itu. Itu untuk market review dan market news. Saya informasikan ke teman-teman bahwa nanti malam kita start jam 7 akan ada event nasional yang namanya Bulls and Bear Talk Show. Jadi ini adalah kolaborasi dari masing-masing RMI semua cabang yang ada di Indonesia. Jadi ini ada event per 3 bulan. Kita akan membahas mengenai market outlook 2024 plus live trading emas ya. Undang sebanyak-banyaknya, karena apa? Kuota Zoom sudah kita upgrade menjadi 500. Jadi nggak perlu khawatir ya. Undang sebanyak-banyaknya, dan kita hanya satu menggunakan forumnya yaitu Zoom, only Zoom, tidak ada YouTube. Ya, undang sebanyak-banyaknya. Calon nasabah kalian, karena market outlook 2024 seperti itu. Oke, saya rasa itu aja untuk market news. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.